Halo anak-anak, senang berjumpa dengan kalian. Pada kesempatan kali ini, Mister akan menjelaskan tentang konflik sosial. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita mengenai materi konflik sosial ini adalah kalian mampu melihat faktor pendorong yang mengakibatkan terjadinya konflik sosial dan bagaimana caranya kalian upaya mencegah terjadinya atau penyelesaian konflik sosial. Nah, itu tujuan pembelajaran kita ya. Oke, sebelum lanjut ke faktor pendorong dan bagaimana upaya penyelesaian konflik sosial, Mister jelaskan terlebih dahulu pengertian dari konflik sosial. Nah, menurut Surjono Sukanto, maka konflik sosial itu adalah suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai ancaman dan atau kekerasan. Nah, dari pengertian konflik ini kalian bisa lihat bahwa ada yang namanya konflik terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Oke, tipe pengertian konflik. Berikutnya adalah faktor pendorong terjadinya konflik. Ya, yang pertama adalah perbedaan budaya, yang kedua adalah perbedaan individu, yang ketiga adalah perbedaan kepentingan. Nah, dari perbedaan budaya terlebih dahulu. Perbedaan budaya di sini pada saat kapan bisa terjadinya sebuah konflik? Pada saat kita merasa kebudayaan kita lebih baik daripada kebudayaan yang lain. Kita tidak bisa menerima kebudayaan yang lain. Ya, itu akan memicu terjadinya sebuah konflik. Nah, perbedaan individu. Pada saat kapan nih perbedaan individu menjadi sebuah konflik? Pada saat kita merasa perbedaan itu menjadi suatu permasalahan. Kita diciptakan berbeda-beda. Anak kembar sekalipun memiliki perbedaan. Baik itu dari hobi, pendapat, ya, baik dari fisik, kita ada berbeda-beda, gitu ya. Pada saat kita tidak bisa menghargai dan menghormati perbedaan di setiap individu, maka akan yang terjadi adalah konflik sosial. Oke, berikutnya adalah perbedaan kepentingan. Setiap kelompok, misalnya pakai contoh kelompok, setiap kelompok memiliki suatu tujuan dari kelompoknya, ya. Dan terkadang tujuan itu atau kepentingan dari suatu kelompok itu berbeda-beda. Nah, perbedaan kepentingan ini bisa memicu suatu konflik kalau tidak diselaraskan atau disamakan, gitu ya. Nah, perbedaan kepentingan inilah yang membuat konflik sosial itu terjadi. Oke, jadi itu faktor pendorongnya, perbedaan budaya, perbedaan individu, perbedaan kepentingan. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang bentuk konflik sosial. Ya, jadi dari yang pertama itu adalah bentuk konflik sosial bisa dilihat dari posisi pihak yang berkonflik. Yang pertama adalah horizontal, yang kedua adalah vertikal. Nah, kalau yang horizontal ini berarti pihak yang berkonflik sama statusnya, gitu ya. Misalnya kalian berkonflik dengan teman kalian. Jadi anak SMP dengan anak SMP. Nah, itu horizontal. Nah, kalau vertikal itu berbeda status. Ya, misalnya kalian ribut atau berkonflik dengan anak SMP dengan anak SMA atau anak SD dengan anak SMP. Nah, itu vertikal, berbeda status. Oke. Nah, berikutnya berdasarkan subjeknya. Nah, kalau berdasarkan subjeknya tadi bisa antar individu, bisa individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok atau antar kelompok. Oke. Berikutnya cakupan wilayahnya. Ya, ini ada lokal, ada nasional, ada internasional. Jadi kalau dilihat dari cakupan wilayahnya, lokal yang terkecil, setelah itu nasional, setelah itu internasional. Oke, ini bentuk konflik sosial. Jadi bisa dilihat secara umum dari 3 hal, posisi pihak, subjeknya, dan wilayahnya. Oke. Nah, bagaimana cara pengendalian konflik ini? Nah, Mister sebenarnya banyak cara pengendalian konflik ya. Nah, Mister akan jelaskan di sini 3 hal saja. Ya, kalian bisa mendalami cara pengendalian konflik yang lain melalui kalian studi literasi mandiri. Oke, di luar ini masih banyak ya. Nah, yang pertama adalah konsiliasi.
Di mana konsiliasi ini adalah melalui lembaga-lembaga yang memungkinkan dilakukan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak-pihak yang bertikai. Berarti konsiliasi ini menggunakan lembaga-lembaga yang ada. Kalau masalah hukum berarti ada menggunakan lembaga hukum, seperti itu. Nah, yang kedua, mediasi. Nah, mediasi di sini adalah pengendalian konflik di mana kedua belah pihak yang berkonflik sepakat menunjuk pihak sebagai mediator. Nah, pihak yang sebagai mediator atau pihak ketiga yang sebagai mediator di sini fungsinya hanya memberikan nasihat tentang cara terbaik bagaimana menyelesaikan konflik tersebut. Oke. Nah, arbitrasi. Nah, kalau arbitrasi adalah cara pengendalian konflik di mana kedua belah pihak yang berkonflik menerima kehadiran pihak ketiga. Nah, fungsi dari pihak ketiga ini adalah mengambil keputusan-keputusan yang harus dipatuhi kedua belah pihak. Bedanya dengan mediasi, kalau mediasi pihak ketiga itu hanya memberi nasihat tanpa mengambil keputusan, sedangkan kalau arbitrasi memberi keputusan. Nah, itu perbedaan dari pihak ketiga di mediasi dengan arbitrasi. Di luar ketiga ini ada yang lain nggak, Mister? Ada. Ada yang namanya kolaborasi. Ya, ada tawar-menawar. Nah, kalian bisa melakukan studi literasi lebih lanjut ya melalui artikel-artikel yang ada di internet ya, atau buku-buku yang kalian miliki. Oke. Itu saja penjelasan dari Mister untuk konflik sosial. Jadi kita sudah pelajari arti dari konflik sosial, setelah itu faktor pendorong dari konflik sosial, bentuk konflik sosial, dan kita juga sudah pelajari bagaimana upaya menyelesaikan konflik sosial tersebut. Oke, itu saja dari Mister. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.